Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata beliau, dan dari sunnah al-lazimah, dari sunnah yang harus, allati, bagaimana keharusannya, yaitu allati man taraka minha khaslatan, yang siapa yang meninggalkan satu khaslah darinya, satu bentuk darinya, lam yakbalha. Bagaimana dia meninggalkannya? Lam yakbalha, dia tidak menerimanya. Wa yu'min biha, dia tidak mengimaninya. Maka siapa yang meninggalkan satu khaslah saja, tidak dia terima, tidak dia imani dengannya, maka lam yakun min ahliha, maka dia tidak terhitung sebagai ahli sunnah. Berarti yang akan disebut ini adalah prinsip-prinsip dasar. Siapa yang menyelisihinya, maka dia tidak terhitung sebagai ahli sunnah. Kata beliau, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, adalah beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruknya. Wa tasdiqu bil ahadits fihi, dan membenarkan hadits-hadits tentang takdir itu. Wal imanu biha, dan mengimani hadits-hadits itu. La yuqalu lima wala kaifa, tidak boleh dikatakan kenapa dan bagaimana. Innama huwa at-tasdiqu wal imanu biha, sungguhnya ia hanyalah at-tasdiq, pembenaran, wal imanu biha, dan mengimaninya. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu aqluhu faqad kufi. Siapa yang faqad kufiya dzalik, siapa yang tidak mengetahui penafsiran hadis dan akalnya sampai kepadanya, maka telah cukup hal tersebut untuknya. Wa hkimalahu, dan telah tetap hal tersebut baginya. Fa'alaihi al-imanu bih, maka hendaknya ia beriman dengannya. Wa taslimu, dan membenarkannya. Mithlu hadits as-sadiq al-masduq, seperti hadits as-sadiq al-masduq. Apa yang hadits as-sadiq al-masduq? Yaitu hadits Ibnu Mas'ud yang beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalik thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptanya dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, setetes air. Thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah itu menjadilah dia segumpal darah seperti itu juga. Thumma yakunu fi dzalika mudghah misla dzalik. Kemudian setelah itu menjadilah mudghah, segumpal daging.
Kemudian dikirimlah malaikat, lalu ia meniupkan ruh ke dalamnya. Kemudian diperintah dengan 4 kalimat, menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, kemudian menulis apakah dia ini dari orang yang beruntung maupun orang yang merugi, sampai akhir hadis. Iya. Ini dasar pertama berkaitan dengan masalah keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kenapa Imam Ahmad hanya menyebutkan takdir, beriman kepada takdir, tidak menyebutkan yang lainnya? Sebagaimana yang telah kita uraikan, bahwa penyimpangan yang terjadi atau awal penyimpangan yang terjadi di zaman itu adalah penyimpangan dalam masalah takdir. Maka beliau tekankan hal ini. Apalagi Rasulullah SAW juga menekankannya di dalam hadis. Kata beliau dalam hadis Umar bin Khattab, riwayat Muslim, ketika menjelaskan tentang iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Perhatikan ya, iman itu kamu beriman. Pakai kalimat an tu'mina, kamu beriman kepada Allah. Beriman kepada kitab-kitab hanya diikutkan dengan sebelumnya. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhirat. Begitu disebutkan tentang takdir, diulangi lagi an tu'mina, dan kamu beriman kepada takdir. Ini penekanan. Iya. Dan ini dalam uslub bahasa Arab tidak diulangi fi'il kecuali menekankan yang akan disebut. Dipahami? Maka penekanan supaya beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi. Wal imanu wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan yang buruk. Yang diinginkan di sini dengan kalimat beriman kepada al-qadar khairihi wa syarrihi, takdir, al-qadar di sini bermakna al-maqdur, yang ditakdirkan. Ya, harus dibedakan antara al-qadar, takdir yang merupakan perbuatan dari Allah, dan al-maqdur yang merupakan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Yang baik dan yang buruk itu adalah yang ditakdirkan. Allah menakdirkan yang ditakdirkan, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang baik, ada yang jelek. Ya. Ada madu, ada racun. Kan begitu? Ini yang ditakdirkan. Adapun takdir Allah, perbuatan Allah, itu semuanya baik. Karena itu dikatakan wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan itu tidak kepadamu. Nah, segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, Allah menakdirkan semuanya adalah baik. Allah menakdirkan kekufuran, itu baik di sisi Allah, punya hikmah di sisi Allah. Nah, dipahami ini? Jadi kalimat bil qadar di sini maknanya al-maqdur, yang ditakdirkan. Dan ini termasuk masalah penting, yaitu tentang beriman kepada takdir. Apa itu beriman kepada takdir? Apa definisi beriman kepada takdir? Ya, para ulama sebagian memberi definisi. Tapi kalau ingin mendetailkan, beriman kepada takdir itu adalah ia mengimani akan 4 maratib, 4 tingkatan dari tingkatan takdir itu. Iya. Beriman kepada takdir, dia harus mengumpulkan 4 perkara, baru dikatakan dia beriman kepada takdir. Yang pertama, yang dikatakan martabatul ilm, tingkatan ilmu. Dia harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, segala sesuatu yang terjadi, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Naam. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan ini tentunya dimaklumi. Ini martabatul ilm. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu yang akan terjadi. Segala sesuatu yang tidak akan terjadi. Dan andai kata sesuatu itu terjadi, bagaimana jadinya? Juga Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Ini martabat pertama. Tingkatan al-ilm. Yang kedua, dia harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis ketentuan segala sesuatu di Al-Lauhul Mahfuz. Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz ini tempat tercatatnya seluruh takdir segala sesuatu. Nah, ini disebut dalam banyak ayat Al-Quran. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Sungguhnya hal tersebut semuanya dalam satu kitab. Sungguhnya hal tersebut atas Allah adalah sesuatu yang sangat mudah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar." Dan setiap yang kecil maupun yang besar semuanya telah tercatat. Semuanya telah tertulis. Ya, segala sesuatu telah tercatat. Nah, dan banyak lagi ayat yang menunjukkan tentang hal tersebut. Dan Nabi SAW sendiri dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardah bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir makhluk 500,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah tertulis, telah tercatat. Yang besar maupun yang kecil, yang kasar maupun yang halus, yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Nah, ini martabat yang kedua. Iya. Tingkatan yang kedua. Dan perkara yang kedua yang harus ada pada seorang sehingga dia dikatakan beriman kepada takdir. Kemudian yang ketiga adalah martabah al-masyiah. Umumul masyiah. Yaitu dia harus meyakini bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, maka dia tidak akan terjadi. Dan apa yang dikehendaki oleh hamba, walaupun dia menginginkannya, kalau Allah tidak menghendakinya, maka dia tidak akan terjadi. Iya. Inilah yang ditakdir oleh Imam Syafi'i. Masya Allahu kan, wa lam yashu' wa lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali Allah menghendaki hal tersebut. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mempunyai hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin."
Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Martabat yang keempat. Yang keempat yang merupakan tingkatan terakhir. Merupakan syarat syahnya seorang dikatakan beriman kepada takdir. Dia harus meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya. Naam. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar takdir. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'atah." Sungguhnya Allah menciptakan setiap orang yang membuat dan buatannya. Iya. Maka segala sesuatu, perbuatan hamba, pekerjaan hamba, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin beriman kepada takdir, cukup yakini 4 masalah ini sudah bebas, sudah lepas dari kesesatan di dalam masalah takdir. Iya. Yang jelas apa saja yang menyelisihi ini, pahami bahwa itu ada sesat. Begitu globalnya. Iya. Sekarang orang-orang Al-Qadariyah, atau sebelum saya uraikan betapa pentingnya 4 tingkatan takdir ini, saya terangkan dulu bahwa di dalam masalah takdir ini ada 2 kelompok yang menyesat. Atau ada 2 kelompok yang menyimpang. Kelompok yang pertama namanya Al-Qadariyah. Orang-orang Qadariyah. Iya. Kelompok yang kedua namanya Al-Jabriyah. Orang-orang Al-Jabriyah. Al-Qadariyah mereka terbagi 2. Ada Al-Qadariyah Al-Gulah, Qadariyah ekstrim, dan ada Qadariyah Mutawassitah atau Qadariyah Judud. Qadariyah ekstrim itu seperti Ma'bad Al-Juhani. Itu ekstrim. Dia mengatakan Qadariyah ekstrim ini mengingkari ilmu Allah yang maha dahulu. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali sesuatu itu telah terjadi, baru Allah tahu. Iya. Ini Qadariyah ekstrim. Kalau baru terjadi, baru Allah tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini mengingkari ilmu Allah. Ya. Dan Qadariyah yang seperti ini hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Cuman kata para ulama mengatakan bahwa Qadariyah jenis ini belakangan sudah mulai tidak dikenal lagi. Ingkarat. Sudah mulai habis. Punah. Ya. Nah. Ini Qadariyah gula ekstrim. Qadariyah yang tingkatan kedua, ini Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah, Syiah, Zaidiyah dan seterusnya. Ya. Yang mereka ini mengingkari sebagian martabat. Dia menetapkan ilmu, dia akui ilmu Allah. Cuma dia ingkari masyiat Allah. Ya. Dia katakan ketika dia melihat ada ketaatan dan ada kemaksiatan, ada keimanan dan ada kekafiran, kata mereka Allah hanya menghendaki ketaatan dan keimanan. Adapun maksiat dan kekafiran Allah tidak menghendakinya. Nah, ini letak kesesatan mereka. Karena itu ahli sunnah mengatakan segala sesuatu dikehendaki oleh Allah. Iya. Apa saja yang terjadi semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kehendak Allah di sini masyiatullah, semuanya sesuai dengan hikmah. Kembali kepada takdir Allah semuanya baik. Iya. Semuanya baik. Kan begitu? Maka segala sesuatu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini letak kesesatan orang-orang Qadariyah belakangan. Adapun Al-Jabriyah, Al-Jabriyah juga terbagi dua. Ada yang ekstrim. Ya. Yang ekstrim ini mengatakan bahwa manusia itu majbur atas segala sesuatu. Dia, apa yang dia lakukan di muka bumi ini sudah merupakan ketentuan yang harus dia jalani. Ya. Ibaratnya dia itu bagaikan bulu berada atau ditiup angin, dihempaskan kemana angin tersebut berhembus. Ya. Begitu katanya. Ini Al-Jabriyah ekstrim. Nah, mereka ini, orang Al-Jabriyah ekstrim ini, mereka mengatakan, jadi kalau seorang hamba sudah jatuh di dalam maksiat, sudah kehendak Allah. Ya, ketentuan dari Allah. Terima apa adanya. Majbur sudah. Ya. Istilahnya sampai kata sebagian dari mereka, alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Ia dilempar ke laut dalam keadaan tangannya terikat. Lalu dikatakan kepadanya, hati-hati kamu jangan sampai kena air. Ya. Jadi keadaan manusia seperti itu, katanya. Terima apa adanya saja. Lempar ke air, terikat tangannya, sudah hati-hati kena air. Ya. Bagaimana mungkin? Kan begitu ya? Tapi sudah begitu keadaan manusia katanya. Majbur sudah. Harus terima segala sesuatu. Ya. Nah. Baik. Kelompok yang kedua dari golongan Jabriyah. Jabriyah dari kalangan Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Iya. Mereka juga seperti itu, mengisbat masyiah. Cuma mereka mengatakan dia ini majbur batinan. Batinnya itu harus menerima, tapi zahirnya dia berbuat seakan-akan sesuai dengan kehendaknya. Ini semua sesat. Yang jelas kita tetapkan bahwa segala sesuatu itu dengan kehendak Allah. Hamba punya kehendak. Ahli sunnah tidak meniadakan kehendak pada hamba. Hamba punya ikhtiar, punya kehendak. Akan tetapi kehendak hamba semuanya tunduk dan ikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau antum pikir, cermati empat itu, yakini baik-baik keimanan dengan takdir. Pertama, beriman bahwa segala sesuatu sebelum terjadinya, setelah terjadinya Allah Maha mengetahuinya. Dan dia imani bahwa segala sesuatu telah ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia imani bahwa segala sesuatu itu dengan kehendak Allah. Kemudian dia imani bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Sudah selesai. Selamat dia dari pintu kesesatan dalam masalah takdir. Ada pendapat yang menyelisih ini, masuk syubhat dalam hatinya, dia buang, dia akan selamat. Iya. Demikian. Ini poin-poin pokok di dalam masalah ini. Baik. Sebenarnya kesesatan dalam masalah takdir itu ada sebab-sebabnya. Kenapa ada orang-orang yang sesat dalam masalah takdir? Iya. Di antara sebab yang menyebabkan kesesatan atau sumber kesesatan dalam masalah takdir, yaitu mereka ingin mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ingin dikiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi kalau perbuatan itu terpuji di kalangan makhluk, mereka juga menginginkan itu perbuatan Allah terpuji di pandangan makhluk. Ini di antara sebab kesesatan. Karena itu tatkala mereka atau ditekankan kepada mereka bahwa segala sesuatu dikehendaki oleh Allah, kekufuran, kemaksiatan juga Allah menghendakinya dengan hikmahnya dan semuanya baik di sisi Allah, ya, mempunyai hikmah di sisi Allah, mereka tidak terima. Sebab menurut kias manusia, ketaatan, kekafiran dan kemaksiatan tidak baik. Kalau begitu juga harus dikatakan tidak baik kepada Allah. Jadi mereka ingin mengkias. Iya. Dan ini letak kesesatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan,
Adapun mereka manusia harus ditanya. Iya, nggak boleh dikiaskan antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Kemudian sebab kesesatan yang kedua dalam masalah takdir, mereka tidak membedakan antara iradah al-kauniyah dan iradah asy-syar'iyyah. Iradah al-kauniyah itu Allah menghendakinya bermakna masyiah. Allah menghendaki masyiah. Iya. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ini iradah al-kauniyah. Ya. Kalau Allah menghendakinya dengan iradah kauniyah pasti terjadi. Nah, kalau iradah syar'iyyah bermakna mahabbah, Allah mencintainya. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, Allah mencintainya. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Iya. Allah menghendaki seorang hamba beriman. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Iya. Dan pada seorang hamba mukmin yang taat terkumpul padanya dua iradah, iradah kauniyah dan iradah asy-syar'iyyah. Dan pada orang yang kafir, Allah menghendakinya iradah apa? Syariah atau kauniyah? Kauniyah. Jadi kalau paham pembagian iradah, tidak pusing. Nah, di sini letak kesesatan sebenarnya. Sebab rata-rata yang sesat dalam masalah ini hanya membagi kehendak Allah itu cuma satu. Dalam nas, padahal ada dua. Ada iradah asy-syar'iyyah dan ada iradah al-kauniyah. Baik. Kemudian di antara sebab kesesatan juga, ya, ingin mengetahui illah dari setiap perbuatan Allah. Apa sebabnya? Allah berbuat begini. Nah, ini di antara asal kesesatan makhluk yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Ta'iyah beliau. Kata beliau, wa aslu dalalil khalqi min kulli firqatin wal khawdu fi fi'lil ilahi bi illati. Fa innakum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in minal jahiliyati. Kata Syekhul Islam, dan asal kesesatan makhluk dari seluruh firqah adalah larut mencari illah, mencari sebab perbuatan Allah. Ya. Ini pekerjaannya orang-orang ahli filsafat. Apa hikmahnya? Apa illahnya? Ya. Segala sesuatu harus punya hikmah, punya illah. Nah, di sini letak kesesatan mereka dalam masalah takdir. Nah, sebab mereka tidak paham apa hikmah Allah. Ya. Sebagian dari perkara diketahui hikmahnya, Allah memberitahukan hikmahnya. Dan ada sebagian dari perkara tidak diberitahukan, kita mengimaninya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Nah, iya. Maka ini yang merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah takdir. Kemudian kata pengarang Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu bil qadari khairihi wa syarri. Al imanu bil qadari khairihi wa syarri. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Wat tasdiq bil ahadithi fihi. Dan membenarkan hadits-hadits tentang takdir. Wal imanu biha, dan mengimaninya. La yuqalu lima wa kaifa. Tidak boleh dikatakan kenapa dan bagaimana. Innama huwa tasdiq wal imanu biha. Sungguhnya kewajibannya hanyalah sekedar membenarkan dan mengimaninya. Iya. Ini kaidah sebenarnya di dalam memahami permasalahan. Agama dalam banyak sisi. Bukan di dalam masalah takdir saja, tapi juga di dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ini kaidah yang dipakai. Iya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Itu sifat. Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai mata. Iya. Itu sifat. Maka imani hal tersebut.
Kewajibannya at-tasdiqu bil ahadithi fi. Dia benarkan hadits-haditsnya. Kalau ada ayat atau hadits, dia benarkan. Ada ayat menjelaskan tentang mata Allah, dia benarkan. Hadits menjelaskan tentang mata Allah, dia benarkan. Ayat menjelaskan tentang dua tangan Allah, dia benarkan. Malaka la tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu wahai iblis tidak sujud terhadap apa yang saya cipta dengan kedua tanganku? Bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangannya terhampar. Ini penetapan dua tangan untuk Allah. Ya, dia benarkan dan dia beriman dengannya. La yuqalu lima wa kaifa. Tidak boleh ditanya kenapa dan bagaimana. Ini dua pertanyaan, dua kalimat ini tidak boleh ada di dalam asma wa sifat. Keharusannya apa? Innamu huwa tasdiqu wal imanu biha. Keharusannya hanya sekedar at-tasdiq, membenarkan dan mengimaninya. Ini kaidah pokok dipetik dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Ayat ini kata para ulama bantahan terhadap dua kelompok. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini bantahan terhadap al-musyabbihah. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi kalau disebut nama Allah, Allah Maha mendengar. Yang Maha mendengar. Dari nama yang Maha mendengar dipahami bahwa Allah mempunyai sifat mendengar. Kata al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, katanya mata, pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita. Ini musyabbihah. Dipahami? Ini bantahan terhadap mereka. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Wa huwas samiul alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bantahan terhadap kelompok al-mu'attilah. Orang-orang yang meniadakan nama-nama dan sifat Allah. Meniadakan keseluruhan atau meniadakan sebagian. Ya. Sebab Allah menetapkan di sini. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ditiadakan tapi ditetapkan. Demikian. Maka prinsip ahli sunnah dalam nama-nama dan sifat Allah, kita menetapkan nama yang Allah menamakan dirinya dengannya, nama yang Rasulnya menamakan Allah dengannya, dan kita tetapkan sifat yang Allah bersifat dengannya, dan kita tetapkan sifat yang Rasulullah mensifatkan Allah dengannya. Itu prinsip ahli sunnah. Tidak boleh dipertanyakan bagaimananya, tidak boleh bagaimanakan, atau tidak boleh ditanya ilahnya. Ya. Tidak boleh ditaktil, ditiadakan, tidak boleh ditakwil. Dikatakan, oh tangan, oh itu bukan tangan, itu kekuasaan. Ya, ditakwil. Tidak dikenal di kalangan para ulama as-salaf. Nah, demikian. Jadi demikian prinsip ahli sunnah. Mereka berada di tengah-tengah. Iya. Antara dua kelompok, kelompok yang menyepelekan dan kelompok yang ekstrim. Iya. Karena itulah mereka memakai kaidah yang seperti disebut oleh Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya tentang sifat istiwa, bagaimana istiwa Allah? Ya. Istiwa secara bahasa artinya punya 4 makna secara bahasa. Al-ulu yang tinggi, ya. Kemudian al-irtifa di atas, kemudian al-istiqrar tetap di atas suatu, yang keempat as-sa'ud yang tinggi. Ini makna istiwa. Yang mungkin kalau didekatkan dalam bahasa Indonesia, apa diartikan dengan bersemayam. Iya. Sebab ini kalimat identik dengan suatu yang di atas tempat tinggi, kan begitu? Iya. Cuman itu pendekatan. Ya, paling enaknya kalau ditakbir dengan kalimat istiwa. Dipahamkan apa makna istiwa. Ya, jadi penetapan ketika Imam Malik ditanya apa makna istiwa, dikatakan kepada Imam Malik, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dikatakan dalam Al-Quran Allah istiwa di atas arsy-Nya. Maka dikatakan kepada Imam Malik, bagaimana istiwanya? Maka marahlah beliau. Beliau disebutkan dalam riwayat, beliau menundukkan kepalanya, merah mukanya, terbentang urat lehernya, saking marahnya beliau.
Setelah itu beliau mengangkat kepalanya, ya. Kemudian berkata, al-istiwa'u ghairu majhul. Naam. Wal kaifu طيب. Wal kaifu ghairu ma'lum. Wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Kata beliau, istiwa bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya istiwa itu maklum, diketahui. Maklum, paham orang apa makna istiwa. Kalau disebut secara bahasa apa makna istiwa, paham orang apa makna istiwa secara bahasa. Ya. Sama kalau orang Indonesia dikatakan tangan misalnya. Apa makna tangan secara bahasa? Tangan itu tangan, ya begitu. Secara bahasa. Paham? Ya. Secara bahasa kalau ditanya apa makna aku ya aku, kan begitu. Paham orang Indonesia? Ya. Nah, demikian pula dalam bahasa Arab, istiwa secara bahasa dipahami oleh orang Arab. Apa makna istiwa? Ya. Adapun bagaimana istiwanya, nah ini yang tidak diketahui. Karena itu apa saja yang tergambar di benakmu bagaimananya, maka ketahuilah kenyataannya tidak seperti itu. Itu saya kaidah. Ya. Kita nggak tahu bagaimananya, tapi beriman dengannya adalah wajib. Dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Ya. Bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Dan ini kaidah umum berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tanya bagaimana tangannya? Allah katakan tangan secara bahasa ma'ruf. Maklum, dipahami. Kita tidak tahu bagaimana tangan Allah. Jelas kita yakini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, kita imani akan hal tersebut. Tidak boleh dipertanyakan. Tidak boleh membagaimanakan. Demikian. Dipahami? Demikian dalam seluruh sifat-sifat Allah. Jadi ahli sunnah berada di tengah-tengah antara dua kelompok. Kelompok al-musyabbihah, dia samakan Allah dengan makhluknya. Mata Allah sama dengan mata makhluknya. Pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluknya. Pelihatannya sama dengan pelihatan makhluknya. Dan antara kelompok al-mu'abtilah. Al-mu'abtilah yang meniadakan nama-nama dan sifat. Ada yang meniadakan keseluruhan dan ada yang meniadakan sebagiannya. Al-mu'abtilah terbagi 4 atau terbagi beberapa kelompok. Ada kelompok al-jahmiyah. Jahmiyah menafikan seluruh nama-nama dan sifat Allah. Ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok al-mu'tazilah. Ya. Mereka menafikan nama-nama saja. Mereka menetapkan nama-nama dan menafikan sifat-sifat. Kelompok yang ketiga adalah kelompok al-asy'ariyah. Mereka menetapkan 7 sifat saja. Maturidiyah menetapkan 8 sifat. Ini semua adalah kelompok sesat. Di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, apa yang ditetapkan dalam hadis, itu adalah nama dan sifat Allah, kita tetapkan sebagaimana adanya. Kita yakini, kita imani hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, maknanya dipahami secara bahasa, adapun bagaimananya kita tidak diberi ilmu oleh Allah tentang hal tersebut. Tidak boleh kita pertanyakan, itu adalah perkara bid'ah. Dipahami? Ini kaidah sebenarnya disebut oleh Imam Ahmad, berlaku untuk asma wa sifat juga. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan masalah takdir saja. Kemudian kata beliau, wa man lam ya'rif tafsir al-hadis, dan siapa yang tidak mengetahui penafsiran hadis, wa yablughuhu aqluhu faqad khufiya dzalika uhkimalah. Siapa yang tidak mengetahui tafsir hadis, tafsirnya dia tidak tahu, tapi akalnya paham. Ya. Maksudnya ada suatu hadis, ya, dia tidak tahu hakikatnya bagaimana, pembagaimanaannya bagaimana, dia tidak tahu. Ya. Bentuknya bagaimana dia tidak tahu. Tapi akalnya sudah paham, makna hadis ini begini. Secara bahasa dipahami. Kalau dia sudah seperti ini keadaannya, faqad kufiya dzalika, cukup untuk hal tersebut. Untuknya cukup itu. Wa ihtimalah, dan sudah tetap baginya. Fa alaihil imanu bih, kewajibannya dia beriman saja. Wa taslim, dan berserah diri. Beriman dan berserah diri, selesai. Iya. Nah, dikasih contoh di sini tentang hadits-hadits masalah takdir. Seperti hadits as-sadiq al-masduq. Yang telah kita sebutkan lafaznya tadi. Iya. Dan dalam hadits as-sadiq al-masduq ini penjelasan tentang dicatatnya
takdir di perut ibu. Iya. Dan perlu diketahui penulisan takdir itu punya beberapa keadaan. Ya. Ada penulisan takdir yang disebutkan di dalam atau yang telah kita terangkan. Ini adalah penulisan takdir, yaitu Allah telah menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Ini penulisan yang pertama. Penulisan yang kedua adalah penulisan seorang hamba, apakah dia beruntung atau dia merugi. Nah, dan ini adalah takdir yang disebut ketika manusia dikeluarkan dari tulang punggung Nabi Adam. Ya. Nah, kemudian telah ditetapkan yang masuk surga dan masuk neraka. Ini penulisan yang kedua. Dan yang ketiga adalah penulisan di dalam perut ibu. Iya. Ditulis 4 perkara, sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi. Ditulis rezekinya, ajalnya, ya ajal atau umurnya, amalannya, dan ditulis apakah dia ini beruntung atau merugi. Penulisan yang keempat adalah penulisan setiap tahun. Ini di malam Lailatul Qadar. Nah, dan penulisan yang kelima adalah takdir harian. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam satu urusan. Ini 5 tingkatan penulisan. Dan ini menjawab berbagai macam kerancuan di dalam masalah ini. Sebagian orang bertanya, loh, kok di dalam hadits kan dikatakan tidak diperintah berdoa. Siapa yang berdoa Allah mengabulkan. Ya, siapa yang menyambung silaturahminya dipanjangkan umurnya. Ya, dilapangkan rezekinya. Kan begitu? Kalau sudah ditakdirkan kok bisa dilapangkan? Ya. Ada sebagian yang iskal. Jawabannya mudah. Ya. Bahwa dilapangkannya, dipanjangkan umurnya itu yang berubah di catatan para malaikat. Adapun di Lauhul Mahfuz semuanya sudah tercatat. Malaikat mencatat begini, setelah itu berubah, sudah tercatat pula di Lauhul Mahfuz. Ya. Dan sekali lagi semuanya ini telah jelas dan terang dengan 4 masalah ini. Pikirkan saja, jangan pikir yang lain. Kalau syaitan memberi syubhat sesuatu, ya, kembali kepada 4 masalah ini, insyaallah selamat dalam masalah takdir. Begitu saja, kaidah ringkas. Sebab kalau ingin menyelesaikan setiap syubhat dalam masalah, ini butuh waktu panjang. Ini jelas tidak ada hujjah bagi makhluk. Berhujjah dengan takdir. Dia berlaku maksiat, oh ini saya sudah ditakdirkan seperti ini. Ya. Dia berbuat perbuatan yang keji, nah itulah takdir untuk saya. Nah boleh berhujjah dengan takdir untuk maksiat. Kenapa tidak berhujjah dengan takdir untuk ketaatan? Kamu pergi sholat, oh itulah takdir saya misalnya. Kenapa untuk maksiat dilakukan? Iya. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu takdirnya? Siapa yang tahu takdirnya? Karena itu sebagian para sahabat datang kepada Nabi. Tanya Rasulullah, apakah benar segala sesuatu sudah ditulis sampai keberuntungan dan kerugian? Kata Nabi, iya. Kata para sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa beramal? Kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, sungguhnya tiap dari kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa-apa yang ia diciptakan dengannya. Iya. Andai kata tidak perlu lagi untuk beramal, maka untuk apa dikirim, diutus Nabi dan Rasul? Untuk apa diturunkan kitab-kitab mengatur kehidupan manusia? Iya. Maka tidak ada hujjah orang yang berhujjah dengan takdir. Karena itu sebagian para sahabat kayaknya dinukil dari Umar bin Khattab. Saya lupa Umar atau Umar bin Abdul Aziz. Datang seorang dengan pemikiran qadariyah. Iya. Atau dia ada penyimpangan dalam masalah takdir. Akan dijatuhi vonis hukuman. Dia berkata, ini saya lakukan semuanya sudah karena takdir Allah. Ya. Kemudian setelah itu dipukul. Ya. Disiksa dia. Dipukul. Maka dia tanya, kenapa kamu pukul saya? Kata Umar, saya melakukan ini semuanya karena takdir Allah. Ya kan? Sama-sama ya.
Kamu berhujjah dengan takdir, sekarang juga berhujjah dengan takdir. Iya. Jadi sini letak kerancuan orang-orang yang berhujjah dengan takdir. Tidak ada alasan. Ya Allah tidak memberitahukan kepada manusia apa takdirnya. Karena itu seorang muslim merasa khawatir akan dirinya. Senantiasa dia mengingat kepada Allah. Ya. Dan apa yang dilakukan di muka bumi ini itu menunjukkan kemudahan menuju kepada takdir yang Allah telah mentakdirkan untuknya. Dengan hal tersebut dia jaga dirinya di atas amalan salih dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas agama yang di atas amalan yang salih dan agama yang lurus dan mewafatkan kita semua dalam keadaan muslim dengan husnul khatimah. Nah. Kata beliau, wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar. Dan seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah takdir. Ya banyak lagi yang seperti itu. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah takdir itu banyak sekali dalam syariah. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan antara maghrib dan isya. Ya. Kelihatannya waktu tidak cukup kalau antara maghrib kita baca Sahih Bukhari. Ya. Insyaallah kita lanjutkan materi usul sunnah kita selesaikan. Kalau masih ada waktu, kita lanjutkan membaca Kitabul Ilm dari Sahih Al-Bukhari.